Udah ya, jadi seperti yang dokter jelaskan di salah satu akunnya juga di sini terlihat dengan jelas ya. Ini adalah Athena cabang Makassar. Sebelum pintu masuk konsultasi ada yang namanya nomor PTSP, itu adalah surat izin praktek. Jadi di sini dijelaskan sebelum kita masuk itu ada yang namanya surat izin praktek SIP. Dan semua dokter wajib untuk punya itu dan dipasang di klinik. Itu adalah aturan dari Dinas Kesehatan. Bukan aturan dari Doktif atau aturan dari manapun. Aturan dari Dinas Kesehatan. Ya, dan pada saat Doktif ke Athena cabang Palembang, tidak satupun Doktif melihat SIP dari saudara Richard ada di situ. Dan pada saat Doktif tanyakan ke dokter yang jaga di situ pun dokter tidak menjawab. Ya, karena Doktif juga ketakutan. Dokter yang di situ. Tapi semua saksi, semua video ada, bahkan Doktif punya 3 foto surat izin prakteknya. Jadi punya semua. Tidak ada satupun atas nama Richard. Disitulah Doktif katakan Richard tidak memiliki surat izin praktek di Palembang. Kenapa? Karena tidak kamu pasang. Kamu tidak menjalani sesuai prosedur. Sementara kamu melakukan tindakan di Athena cabang Palembang. Begitu. Oke guys, sampai sini cukup paham ya. Ya, mungkin ada pertanyaan nggak dari kalian? Kan akunnya Doktif mau disita. Betul? Sudah kebayang belum apa kerugiannya dan kira-kira seberapa besar? Doktif yakin rezeki itu Allah yang atur. Ya, jadi seorang DRL tidak akan bisa menghambat rezekinya Doktif. Ya, jadi Doktif sama sekali tidak takut, gentar atau khawatir rezeki yang akan hilang. Tidak ada. Bahkan dengan kejadian ini, masyarakat akan lebih cerdas, lebih tahu siapakah DRL ini. Siapakah di balik dia? Gitu ya. Kenapa kasus yang sebenarnya sudah jelas banget gitu bisa naik ke sidik dan sebagainya. Nah, ini yang masyarakat harus kawal. Apakah benar seorang DRL ini kebal itu? Apakah benar seorang DRL bisa menginjak masyarakat kecil? Itu seperti yang sudah dia lakukan ke Pak Afrizal, mantan asistennya tersebut. Gitu. Ya, kemungkinan disitanya sampai kapan tuh? Kenapa? Kemungkinan disitanya sampai kapan? Ada nggak tindakan hukum yang akan kita lakukan? Tentunya ada sarana atau mekanisme hukum yang disediakan. Dalam hal ini misalnya pra peradilan. Tapi tentu akan kami kaji, kami pelajari semua. Karena kan kami mau melihatnya seperti ini. Akun dokter detektif ini sebenarnya secara personal, secara pribadi nggak ada masalah bagi dokter detektif. Tapi kan ini menjadi sarana ya. Menjadi sarana edukasi yang dilakukan atau dimiliki oleh dokter detektif selama ini, sehingga ya edukasi yang seharusnya giat dilaksanakan kepada masyarakat jadi terkendala. Nah, atas dasar itu kita upayakan nanti bagaimana, apakah ada memang misalnya penyimpangan atau dugaan-dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, misalnya dugaan-dugaan seperti itu. Jika ada, kita akan lakukan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu. Ada lagi yang juga tadi siang Dokter dengarkan. Jadi mereka ini, bentar ya guys ya, coba Dokter pengen kalian bisa mendengarkan. Ini sepertinya mereka emang sudah bersatu. Kira-kira mereka itu proses yang mudah-mudahan ya saudara Dokter ini cepat dapat sadar dan kemudian ya ada keluar ditahan apakah di Jakarta atau di Medan. Dengar ya, ditahan Jakarta Selatan atau Medan. Pada Medan setelah memastikan supaya ditahan. Supaya apa? Kalau ditahan kan diam-diam nih. Apa? Yesus kan ini tenang. Medsos tenang. Kalian dengarkan, ini mereka bersatu nih, geng tikus atau gimana? Saya nggak tahu. Oke. Ini maksudnya apa? Kok tahu dia? Dia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Oke, ditahan ya, dengar ya. Oke, silakan. Ditahan. Tentang pernyataan dia, Anus ini. Iya, itu ibaratnya apa ya? Saya berpikir itu hebat banget ya. Pulang dari sini ke Medan ketemu Polrestabes minta ditahan gitu. Ibaratnya, ya. Siapa Anus sebenarnya? Anda siapa? Anda bisa mengatur-ngatur penyidik, bisa menyuruh penyidik untuk menahan Dokter. Anda siapa Anus? Sudah ingin Dokter tanyakan kepada Anda. Ya. Dan mungkin Bang Caca ada tambahan lagi? Kalau saya juga baru mendengar ini soal ini. Jadi saya minta kita sesama advokat lah, gitu.
sesama rekan. Sebutannya sekarang alpukat ya, dia bilang kita bukan alpukat. Jadi sesama rekan, sesama profesi. Jadi jangan membuat satu statement yang melebihi kewenangannya. Kewenangan menahan itu ada di pihak para penyidik kepolisian. Jadi jangan sekalipun memberi tekanan atau intimidasi. Oh, Doktif ini harus ditahan. Oh, harus begini. Itu tidak bisa. Anda mempunyai kuasa apa atas perintah itu kepada para penyidik ini? Ini jujur saya nggak habis pikir sih sebenarnya. Marwah kita sebagai advokat itu untuk melindungi, memberi klarifikasi atas dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh para klien kita, bukan meminta untuk menjudge orang untuk ditahan. Itu udah pasti nggak benar. Itu menurut saya pribadi ya, tapi saya nggak tahu kalau menurut beliau. Gitu aja sih Bu. Udah nggak make sense sih sebenarnya. Nanti kapan tuh akunnya ditahan? Insya Allah nanti malam. Malam langsung. Iya, insya Allah nanti malam. Jadi buat kalian tetap ingin melihat review yang Doktif lakukan, Doktif akan berhenti. Satu akun ditutup akan tumbuh 2, 3, 5 akun yang lain. Bahkan mungkin teman-teman yang lain akan lebih semangat lagi untuk mengungkapkan ini. Karena sekali lagi Doktif ulangi, Doktif tidak akan berhenti bicara. Selama itu fakta, data, jujur, Doktif akan terus bicara. Ya seperti yang dibilang tadi, mungkin akan ada upaya rapi dan lain sebagainya, ya tunggu aja. Yang jelas kita melawan upaya-upaya pembungkaman terhadap upaya kita melakukan menyuarakan kebenaran dan keselamatan konsumen. Dok, berarti untuk hari ini pemeriksaan terkait hanya penyitaan aksinya atau ada penambahan keterangan. Penambahan keterangan bahwa memang dinas kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang, harus dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya? Ada apa yang Doktif tanyakan? Kalau misalnya kasus yang dinaikkan adalah karena Doktif menyampaikan hoax, pencemaran nama baik, karena Doktif mengatakan Richard tidak memiliki SIP di Palembang, kenapa tidak dia pasang itu di Palembang? Saksinya pun ada, videonya pun ada, cuma tidak Doktif expose. Gitu. Ada apa ini? Nah, nanti biar masyarakat dia akan menilai seperti itu. Seperti apa Doktif bilang manipulatifnya DRL ini. berapa pertanyaan? Dok, tapi belakangnya juga kayaknya dokter. Berapa pertanyaan Dok tadi? Iya. Berapa pertanyaan? 3 ya kurang lebih ya, ada tambahan itu saya. Sekarang Dok, tapi belakangnya juga dokter kayaknya kurang agak mengurangi. Enggak, tetap aja Doktif kenceng, nggak ada masalah. Tetap aja Doktif kenceng, nggak ada. Jangan ngadi-ngadi deh. Nggak ada, Doktif tetap strike, tetap berapa, mau kecepatannya berapa? 100, 120, stabil di situ dari dulu ya. Nggak ada, Doktif sama sekali nggak ada. Dokter belum mau klarifikasi tentang status gelar dokternya tuh. Seperti apa sih Dok nih? Belum ada update lagi nih. Maksudnya status Gelar status dokter kan diragukan sama netizen dan sama pihak bisa sana. dicek di ID, ada dokter ada. Kan jelas namanya dokter ada. Dokter punya klinik kecantikan nggak mungkin. Nah, itu semua udah pada tahu. Maka udah tahu kan DS kan mengakui juga Anu kan DS, berarti kan dia mengakui bahwa Doktif kan dokter. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, Doktif dokter. Dengan ilmu yang Doktif bilang bukan galaktomises salicylate, itu nggak ada ya Reza Gladys, ya nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga, jadi Doktif sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh, sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum, ya. Untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi. Kalau memang kamu jualan skincare yang benar, gitu. Karena pasti akan Doktif singgung terus selama kamu berjualan yang nggak benar, gitu. Ya. Oke ya. Untuk penyitaan akun sendiri sampai kapan? Kemungkinan ya. Itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Kalau sesuai dengan ketentuan hukum itu sampai adanya putusan. Tapi kalau ada upaya-upaya misalnya pra peradilan kemudian dikabulkan, ya sudah sampai di situ pra peradilan. Terus sebelah sana juga sempat ngomong katanya isu dokter nggak lulus seperti apa Dok? Mungkin ya. Nggak bisa punya strategi yang praktek ya. Gimana Yang menanggapinya ngomong Dok? itu siapa? Tanyakan aja langsung. ke Tanyakan orang yang sama dia. ngomong. Mungkin nggak Apa strategi? dasarnya? Nah itu. Mungkin nggak strategi yang praktek uang tapi nggak lulus jadi dokter. It doesn't make sense. Jadi benar-benar ya Doktif itu, aduh udah deh kalau bujur-bujur memang SDM-nya tiarap semua jadi dokter maklum. Ya. Jadi kalian juga kalau masih pertanyaan dipikir dulu ya, jangan berdasarkan orderan ya, jangan. Ya jurnalis tetap harus netral. Ya jadi tetap berpikir dulu, ini masuk akal nggak? Kok bisa ya surat izin praktek tapi nggak lulus jadi dokter? Kan nggak mungkin. Kok bisa ya nggak lulus jadi dokter 17 tahun berkutat di bidang formulasi skincare? Nggak mungkin banget.
ya. Mau nuntut soal itu nggak sih dok, kan itu kayak pencemaran nama baik lah. Pelakunya siapa? Itu malah baru tahu. Nggak tahu siapa. Gitu ya. Oke. Oke, makasih ya. Oke, thank you ya. Terima kasih, dokter. Nanti jangan lupa pokoknya kalau akun dokternya berhenti, akun dokter detektif Heru follow aja. Sama aja.